Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mbak Suro dengan acara rutin kita, yaitu menyambung cerita dongeng yang hari-hari lalu dengan cerita baru. Dan semoga pada pagi yang cerah ini adik-adik, putu-putu, anak-anak, atau mungkin anak agak besar, bapak, ibu, mungkin malah kakek nenek, silahkan kalau memang suka, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Untuk cerita kali ini atau dongeng kali ini mengandung sejarah tentunya, yaitu yang akan dibawakan adalah cerita Joko Tingkir. Kita mulai saja. Joko Tingkir adalah seorang perjaka atau jejaka, anak laki-laki muda dari daerah Tingkir. Dia diangkat anak atau diasuh oleh Nyai Tingkir. Kebetulan seorang janda di sana yang mendiami desa Tingkir dan sesepuh tentunya itu, sehingga sebutannya menjadi Mbok Tingkir. Adapun nama asli dari Joko Tingkir adalah Mas Karebet, karena dia termasuk keturunan bangsawan dari Majapahit, karena sebelum runtuhnya Majapahit itu sudah berdiri yaitu Kerajaan Demak. Kalau Demak itu Islam, ya kan? Nah, di akhir-akhir dari keruntuhan Majapahit ada beberapa bangsawan yang masih masih bercokol dan suruh mengabdi atau tunduk kepada Demak, tidak mau, sehingga terjadilah pertempuran, sehingga di sana terjadi pertumpahan darah. Salah satunya adalah Kebo Kenongo. Kebo Kenongo itu ayahnya Mas Karebet yang nanti terkenal dengan Joko Tingkir. Karena sudah tidak punya ayah ibu itulah maka diasuh oleh Mbok Tingkir. Nah, masa mudanya Jaka Tingkir terkenal dengan segala aktivitas atraktifnya, dimana karena dia seorang yang tampan, roso, perkasa itu kan, sakti dan mata keranjang itu. Kalau Joko Tingkir karena tampan itu. Dan yang istimewa lagi, dia suka berguru. Masa mudanya dia suka berguru, itu kan. Di antara guru-guru Jaka Tingkir adalah orang-orang hebat, yaitu ada Sunan Kalijaga, Ki Ageng Sela, Ki Ageng Banyu Biru, atau terkenal lagi dengan istilah Ki Kebo Kanigoro. Itu guru-gurunya si Joko Tingkir. Jadi seandainya dia tangkas dan sakti, wajar ketambahan gagah, maka itu muncul mata keranjangnya itu sifat dari Joko Tingkir. Nah, setelah mengalami atau masa remaja di daerah Tingkir, itu dia bermaksud untuk mengabdi ke Kerajaan Demak dengan ditemani oleh 3 temannya, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Mas Uragil. Dalam cerita itu bahwa di saat ke Demak dia melalui jalan sungai. Nah, dia membuat getek itu rakit, dinaiki 4 orang. Nah, di tengah perjalanan menuju Demak lewat sungai itulah dihadang oleh buaya. Maka terjadilah pertempuran antara si Joko Tingkir dengan buaya yang banyak itu. Dan buaya itu kalah, itu saking saktinya si Jaka Tingkir. Nah, sebagai hukuman kepada buaya itu diperintahkan untuk dorong geteknya si Joko Tingkir sampai ke kota raja Demak. Maka oleh para seniman terkenal dengan kidung atau nyanyian yang berjudul Sigro Milir. Itu menceritakan hebatnya Joko Tingkir saat bertempur dengan si buaya itu. Singkat cerita, sampailah ke kota raja Demak, di mana dia bertempat tinggal di rumah pamannya, yaitu adik dari Nyai Tingkir yang sudah mengabdi di kerajaan Demak. Nah, sehingga pekerjaan apa saja dijalankan oleh si Jaka Tingkir sambil menunggu kesempatan, siapa tahu menjadi yang lebih baik. Nah, saat dia sedang membersihkan kolam renang, tidak tahu kalau Sultan Trenggono mau lewat, maka pamannya memberi kode kepada si Jaka Tingkir untuk pergi dari situ. Nah, secepat kilat Joko Tingkir itu melompat gitu kan, dengan refleks
sehingga terlihat oleh baginda Sultan Trenggono ketangkasan anak muda itu siapa. Lalu ditanya, ternyata dia keponakannya pamannya itu, sehingga diangkatlah si Jaka Tingkir menjadi Wira Tamtama, semacam pengawal atau tentara zaman dulu di lingkungan kerajaan. Karena tangkasnya dijadikan lurah itu komandannya, maka terkenal dengan Lurah Wira Tamtama. Nah, di saat diadakan rekrutmen atau masuknya para pemuda menjadi Wira Tamtama, diadakanlah seleksi. Nah, diantara yang terseleksi itu ada yang namanya Dadungawuk, gede dhuwur, gua dan sekti kelihatannya, tapi mandan bagus. Nah, sehingga yang nyeleksi si Jaka Tingkir sendiri. Jaka Tingkir ada marahnya itu. Oh, bocah kok bagus iki. Lah akhirnya seleksinya terjadi perkelahian yang serius. Saking seriusnya ngantem temenan, sama-sama mengeluarkan aji dan kesaktian, sehingga dengan pukulan yang penuh ajian itu Dadungawuk kekantem, akhirnya sampai mati. Nah, itu jadi masalah, ya kan? Wong nyeleksi kok sampai dipateni gitu kan. Memang Jaka Tingkir marah juga, bagus masalah si Dadungawuk. Akhirnya Jaka Tingkir dikeluarkan dari lingkungan kerajaan. Dia menggelandang di luar kerajaan. Nah, selama menggelandang itu terjadilah peristiwa Kebodanu. Kebodanu itu kerbo yang dimasuki orang-orang oleh Jaka Tingkir sendiri, gitu kan. Akhirnya ngamuk kesana kemari. Saat itu ndilalah Sultan Trenggono sedang mesangrah saat berburu, sehingga si kerbo itu masuk ke pesanggrahannya si Sultan Trenggono, dan tidak ada yang berani menghentikan Kerbodanu itu. Sehingga dicarilah Jaka Tingkir untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya Jaka Tingkir datang, Kerbodanunya dibunuh, mati, selesai. Jaka Tingkir dipanggil lagi menjadi Lurah Wira Tamtama. Dan akhirnya selama menjadi Lurah Wira Tamtama, terjadilah jalin kasih antara Jaka Tingkir dengan Putri Cempaka, anaknya Sultan Trenggono. Nah, singkat cerita, akhirnya dinikahkan, menjadi bangsawan di situ, dan oleh Sultan Trenggono dijadikan adipati di daerah Pajang, nantinya seperti itu. Nah, pada tahun 1546 Sultan Trenggono wafat. Itu terjadilah ontran-ontran pemberontakan dari Bupati Jipang, ya, Bupati Jipang, yaitu yang bernama Aryo Penangsang. Nah, Aryo Penangsang itu keponakannya Sultan Trenggono. Aryo Penangsang itu anaknya Pangeran Sekar Sedolepen. Sekar Sedolepen itu dibunuh oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto itu anaknya Sultan Trenggono. Nah, disitulah akhirnya si Aryo Penangsang itu tidak terima. Sunan Prawoto sendiri terbunuh oleh Aryo Penangsang. Nah, di saat Sultan Trenggono wafat, komplang, sehingga muncul pemberontakan dari Aryo Penangsang atau Adipati Jipang itu. Nah, maka Ratu Kalinyamat, adik dari Sultan Trenggono, itu memerintahkan agar Adiwijaya atau Joko Tingkir menghentikan pemberontakan tersebut. Maka oleh Joko Tingkir diadakanlah sayembara, barang siapa yang bisa meredam pemberontakan atau membunuh Aryo Penangsang, maka akan diberi tanah pati dan tanah hutan Mentaok. Itu. Dan itu disampaikan kepada Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, kan Ki Juru Martani. Itu adalah siasatnya Jaka Tingkir. Karena kalau langsung berhadapan dengan Aryo Penangsang, ewuh pakai ewuh, karena mereka sama-sama muridnya Sunan Kudus. Nah, akhirnya ketiganya, yaitu Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani membuat siasat akan melakukan pertempuran di daerah sungai. Dan dia tahu bahwa Aryo Penangsang mempunyai
kuda yang sangat hebat, kuda laki-laki namanya Gagak Rimang. Dan di saat pertempuran itu dicari waktu di mana Gagak Rimang itu lagi masa kawin. Terjadilah apa yang direncanakan, bahwa pertempuran di daerah sungai, Sutawijaya masuk ke Sutawijaya itu anaknya Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya masuk ke tengah-tengah sungai, dan betul Gagak Rimang atau kudanya si Aryo Penangsang tanpa disuruh sudah mengejar si kuda betina itu, sehingga dia sendirian ke tengah sungai. Nah, terjadilah mulai pertempuran saat si Aryo Penangsang di tengah sungai sendirian, sehingga karena kondisi tidak dibentengi oleh para pasukan, dia terluka, dan sehingga dia terluka di daerah kempongan, di daerah perut. Nah, setelah dicabut itu si ususnya itu, kalau dalam cerita ketoprak ini, bahwa si ususnya terburai keluar itulah. Nah, saat keluar karena mengganggu oleh si Aryo Penangsang, digubetakan ke kerisnya itu, langsung berperang dengan pasukan dan sebagainya. Nah, akhirnya saat sudah terdesak, dia mengambil kerisnya, maka si ususnya itu terputus oleh senjatanya sendiri. Terus berperang, deng. Lama-kelamaan kehabisan darah, dan akhirnya kalah. Aryo Penangsang tewas, dan pertempuran dimenangkan oleh Sutawijaya atau oleh rombongannya Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Mertani. Nah, setelah selesainya pemberontakan Bupati Jipang atau Aryo Penangsang, berdirilah Kerajaan Pajang yang pertama, dengan rajanya yang pertama adalah Sultan Hadiwijaya, yang aslinya bernama Joko Tingkir atau Mas Karepe. Itu jadi cerita seorang Jatah Tingkir, dari orang yang yatim piatu, ya kan, diasuh oleh seorang janda, dia mengabdi ke Demak menjadi seorang tentara atau tamtama, wira tamtama kalau dulu, menjadi bupati, akhirnya bisa menjadi raja. Maksudnya atau inspirasi yang bisa kita ambil, bahwa orang biasa pun bisa menjadi hebat kalau dia tekun, dia belajar, dia menjaga diri dan sebagainya. Itu yang moga-moga dapat menginspirasi adik-adik, tidak takut bermimpi, tidak takut bercita-cita. Atau kalau kata Soekarno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, contoh nyatanya itu si Jaka Tingkir. Itu saja yang dapat Mbah sampaikan. Moga-moga dapat bermanfaat bagi adik-adik atau siapa saja yang mendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.